yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. 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 Saya mencinta Yesus. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, saudara, kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Seyogianya malam ini Saudara Willy, tetapi karena dia lagi kurang sehat, saya harus menggantikan dia ya. Oke, kita membuka dari Lukas yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya bacakan buat kita semua demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus, itu judul yang diberikan oleh LAI. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang-orang mati menguburkan orang matinya, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini perenungan kita, saya ajak kita memikirkan satu tema, memprioritaskan Tuhan. Saya yakin setiap kita punya prioritas di dalam hidup ini.
Anak-anak sekolah mungkin prioritasnya adalah belajar, bagaimana dia memperoleh nilai, menjadi juara, bila perlu juara 1 terus, untuk meraih masa depan yang baik. Para pekerja mungkin memprioritaskan bagaimana tugas yang dipercayakan pimpinan mereka bisa terselesaikan dengan baik, apalagi di akhir-akhir bulan harus mengatur semua stok barang-barang yang ada, stok of net. Lalu sebagai orang tua, mungkin kita punya prioritas untuk memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga kita, kebutuhan anak-anak, baik biaya sekolah maupun makanan hari-hari. Salahkah? Tidak, saudara. Tetapi apakah di dalam kesemuanya itu masih ada nggak prioritas kita untuk memikirkan Yesus? Nah, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, ketika Yesus dengan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, maka dia berkata kepada seseorang di jalan, ya, perjalanan mereka berkatalah seorang di tengah jalan. Nah, jadi ada orang yang datang kepada Yesus nih. Lagi jalan-jalan untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat lain, lalu ada orang yang datang. Dia berkata begini, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, bagus dong. Kalau orang mau ikut Yesus itu, pasti Yesus bangga. Artinya pengikutnya tambah. Tetapi apakah Yesus serta-merta berkata, oh puji Tuhan, ada orang yang bertambah menjadi pengikutku. Ternyata enggak, saudara. Yesus enggak bangga-bangga banget, bukan berarti dia menolak ya, kalau ada orang yang mengikut dia, enggak. Tetapi dia pengen setiap orang yang mengikuti dia itu punya motivasi yang benar. Ya, maka Yesus berkata begini, ayat 58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, apa maksud Yesus? Apa Yesus tidak punya rumah? Ya punya rumah, ada mamanya kok. Sekalipun waktu masa Yesus mulai melayani, diduga bahwa Yusuf, papanya secara manusiawi itu sudah meninggal. Tetapi dia punya mama, punya rumah. Ya, tetapi Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah itu berarti Yesus juga tidak mempunyai uang untuk biaya hidup? Pasti punya. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas di bagian yang lain, bahwa ada beberapa perempuan yang suami mereka adalah orang-orang kaya, selalu mensupport pelayanan Yesus kemanapun dia pergi. Jadi Yesus sebenarnya tidak kekurangan makan, juga bukan berarti tidak ada tempat tinggal. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata bahwa manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Nah, Yesus sedang memperlihatkan atau menawarkan sesuatu yang berbeda dari cara manusia atau pendeta hamba-hamba Tuhan sekarang ini menawarkan Injil. Kalau sekarang kan kita melihat banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang supaya banyak orang ikut dia dengan berbagai cara. Dengan menjanjikan mukjizat, dengan menjanjikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, dengan menjanjikan kelancaran, kesehatan, tidak akan mati, dan segala macam. Maka banyak orang menjadi orang Kristen tetapi dengan motivasi yang salah, saudara. Tetapi Yesus berkata, enggak seperti itu. Dia justru memperlihatkan bahwa mengikut Yesus itu akan mengalami kesulitan. Dia tidak menjanjikan keglamoran hidup. Dia tidak menjanjikan kekayaan. Dia tidak menjanjikan kesuksesan. Dia ingin ketika ada orang mau mengikut dia dengan motivasi yang murni, bukan supaya terhormat, supaya terpandang, supaya kaya, supaya diberkati, supaya sehat, sukses, bukan. Apa yang terjadi ketika Yesus memperlihatkan keberadaan itu? Maka ayat 59 ada ada yang menjawab begini.
izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, loh, apa maksudnya ayat ini bahwa bapaknya sedang mati? Bukan. Orang ini tidak sedang memaksudkan bahwa bapaknya sudah saat ini sedang mati, lalu dia akan kuburkan dulu. Enggak. Dia sebenarnya sedang mengatakan begini, oke, aku akan ikut engkau, tapi nanti aku mau merawat dulu orang tuaku. Kenapa? Karena dia khawatir sebenarnya untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus tadi memperhadapkan situasi yang tidak mudah, kan? Jadi dia hanya membuat sebuah alasan, ya kalau gitu nggak enak dong ikut Yesus. Ternyata untuk meletakkan kepala aja nggak punya tempat. Lah di rumah bapak gua masih banyak bantal yang nyaman. Ya kalau Yesus saja nggak punya duit untuk biaya hidup, lah di rumah bapak gua masih banyak makanan yang enak-enak. Nah, dia sebenarnya tadinya dia pikir kalau ikut Yesus itu akan nikmat, akan menyenangkan, akan wah hidupnya, tapi Yesus berkata enggak, lalu kemudian dia undur. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari poin yang pertama ini? Mari kita mengintrospeksi motivasi kita mengikut Tuhan. Ya, saya tidak tahu apakah di gereja kita pernah mengiming-imingkan kepada saudara bahwa saudara kalau masuk jadi anggota jemaat GKR Cabang Angke, saudara akan diberkati, saudara akan dikasih bantuan sosial setiap bulan 5 juta, kebutuhan hidup saudara akan tercukupi, saudara akan sehat. Rasanya sebagai hamba Tuhan, saya pribadi atau kami, saya bersama dengan semua, nggak pernah menjanjikan hal seperti itu. Ya, jadi mari kita introspeksi motivasi kita ikut Tuhan. Kalau kita menemukan motivasi yang salah, mari kita memperbaikinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mempelajari dari motivasi kita, saudara jangan merasa bangga kalau kita sudah menjadi pelayan penuh waktu. Menjadi pelayan, mungkin menjadi pembicara di berbagai tempat. Mungkin menjadi pengurus, mungkin juga menjadi pemimpin pujian atau para penata layan di bidang-bidang lain di gereja. Kita mungkin dihormati, kita mungkin terpandang, kita mungkin dianggap hebat. Tapi lihat saudara, periksa kembali motivasi kita. Apakah kita sudah melakukan semuanya itu dengan motivasi yang benar? Kalau enggak, Tuhan nggak bakalan berkenan. Ya, jadi mari pertama kita introspeksi motivasi kita dalam mengikut Yesus. Hal yang kedua, saudara, mari kita melihat prioritas kita dalam mengikut Yesus. Ayat 61 sampai 62. Saya bacakan sekali lagi. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jawab Yesus, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, hal yang kedua ini berbicara masalah prioritas. Ya. Orang ini berkata, saya mau ikut Tuhan, saya siap. Saya siap menjadi pelayan Tuhan. Saya mau ikut menjadi orang Kristen. Saya siap menjadi orang Kristen yang rajin bekerja. Tapi ternyata begitu ada tawaran dunia atau kenikmatan yang lain, maka kita langsung hilang dari gereja. Saya ambil contoh nyata, ya. Saat ini kan kita ini semua dunia lah, seluruh dunia sedang menghadapi dampak dari pandemi corona. Banyak di PHK, banyak yang gajinya dipotong, banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak memperoleh pekerjaan, banyak yang tidak punya penghasilan. Maka banyak manusia saat ini sedang mengalami kepanikan dan bingung
mencari income itu dari mana? Wah, saudara, kalau kita melihat saat ini banyak orang yang kemudian menjadi pebisnis online, dadakan. Dari mulai jual celana sampai jual ikan asin, semua dilakukan. Apapun dijual. Ya, masker lah, sanitizer, semua. Ya, teman-teman saya banyak yang jadi pedagang saat ini. Waduh, kalau mau diladenin mah tiap hari WhatsApp itu krangkring prung semuanya menawarkan untuk produk-produk. Sekarang ini ada yang jualan apa itu? Wastafel injek supaya kalau gereja mulai buka sudah ada wastafelnya. Nah, saudara salahkah memulai bisnis? Enggak, saudara. Sebelum kita mendapatkan penghasilan karena dampak COVID ini, mungkin kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan gimana caranya ekonomi keluarga aku udah morat-marit nih, anak-anakku udah susah untuk makan. Lalu Tuhan buka jalan untuk memperoleh penghasilan. Memulai dagang online, dan ternyata saudara lancar, puji Tuhan. Tetapi ketika Anda sudah diberkati oleh Tuhan, lalu prioritas kita kemana larinya? Wah, lalu kemudian kita dengan banyak alasan, aduh maaf, saya tidak sempat untuk persekutuan doa. Aduh maaf, saya tidak sempat untuk ibadah. Aduh maaf, saya ini dan itu segala macam. Kenapa? Karena udah terlalu sibuk. Dagang yang baru dirintis ternyata lancar, saudara. Uang datang mengalir. Maka yang tadinya prioritasnya cari Tuhan, berseru-seru, nangis-nangis kepada Tuhan sekarang, lupa akan Tuhan. Ya, saudara, Yesus berkata begini, ayat yang ke-62. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi mana tadi? Tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, Yesus sedang menekankan begini, hati-hati dengan prioritas Anda. Jangan bermain-main. Sebab Tuhan tidak pernah mau dinomorduakan atau dibandingkan dengan yang lain. Ya, saya sudah khotbahkan ini di minggu kemarin ketika kita di khotbah di ibadah online, saya mengatakan bahwa Tuhan akan membela dirinya sendiri. Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh keberadaan hidupmu. Itu nggak bisa ditawar, sudah. Maka ketika kita kemudian tidak menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, maka Yesus berkata, lu nggak layak. Ya, Tuhan nggak butuh kita kok. Tuhan nggak butuh manusia. Sebab tanpa kita pun dia akan bisa memuliakan dirinya sendiri. Bahkan di minggu kemarin sudah berkata, patung Dewa Dagon pun dipakai Tuhan untuk memuliakan dirinya. Ya, karena itu saudaraku, malam hari ini mari kita melihat poin yang kedua ini. Kita mengintrospeksi diri kita. Saat ini apa sih prioritas hidup kita? Salahkah bekerja? Enggak salah. Salahkah berusaha? Enggak salah. Salahkah untuk berjuang? Enggak. Tetapi jikalau itu kemudian sudah menyita waktu kita sampai tidak ada lagi waktu buat Tuhan, maka itu menjadi salah. Maka Yesus berkata, engkau dan saya tidak layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Koreksi kembali, apa sih prioritas kita saat ini? Jikalau kita sedang membangun sebuah prioritas yang salah, mari berbalik.
ya, supaya kita tetap memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. 2 poin yang singkat ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, mari kita melihat apa motivasi kita mengikut Yesus dan apa prioritas kita dalam mengikut Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Silakan Semudarna memimpin doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini. Kembali kami semua diingatkan di dalam mengiring Engkau. Tuhan, biarlah selalu dengan tulus ikhlas kami mengiring Tuhan. Dan selayaknya lah kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, mendedikasikan hidup kami kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan kami. Dan jikalau Engkau berkenan memberkati kami, kami tahu sama sekali tidak sulit bagimu. Tetapi jikalau Engkau mengizinkan kami mengalami penderitaan, Tuhan akan tetap serta dengan kami. Suatu hal yang sangat indah. Kami tahu Bapa, mengiring Engkau bukan selalu susah. Karena ada saat-saat yang sangat indah dan berarti. Bahkan saat yang kami sangat diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan hari ini. Engkau menolong kami menyiapkan hati kami dalam mengiring Engkau. Bukan karena sesuatu, tetapi mengiring Engkau karena Engkau layak memang disembah, diagungkan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah boleh menguraikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing sampai saat ini. Kita membuka suara masing-masing. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa karena Engkau memelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-Mu baik jasmani dan rohani, pertolongan perlindungan-Mu dalam seluruh aktivitas perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan seluruh keberadaan keluarga kami aman dalam pemeliharaan Tuhan. Juga kami bersyukur seluruh jemaat-Mu juga hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Demi Yesus kami bersyukur. Amin. Mari berdoa 2 hal. Pertama, doakan mereka yang sakit supaya Tuhan jamah sembuhkan. Ya. Yang kedua, doakan untuk persiapan ulang tahun gereja kita. Minggu depan, tanggal 19, itu ulang tahun gereja kita yang ke-31. Tetapi minggu depan kita masih ibadah online. Ya, khotbah sudah disiapkan oleh Pendeta Dr. Timothy Saputra. Ya, kita doakan supaya boleh berjalan dengan baik. Minggu ini para pengurus baik umum maupun remaja dan juga guru-guru, kalau sempat silakan datang jam 11, kita take video untuk ucapan ulang tahun gereja kita minggu tanggal 19. Kita berdoa untuk 2 hal ini. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan, sehingga masing-masing mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Kami terus mendoakan untuk Ai Anyo, kami doakan untuk Cicun Moy, kami doakan untuk Popo Yongkim, kami doakan untuk Cisiang Nyo, kami doakan untuk Cisianwa dan juga Ko Aliong suaminya. Demikian juga dengan Hiskia yang kurang sehat, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Demikian juga dengan kesehatan Yani, Tuhan tolong dia yang sering mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Derry, berdoa menyerahkan untuk Francesco anak Ferry dan Lia, untuk Popo Meme, untuk Pak Kim Cheng dan juga Ciacu, peliharakan kesehatan mereka. Kami doakan untuk Ko Tingkwang, untuk Cianga, Ko Alu dan Cigyokme, Ko Suryadi dan juga Ciliwa, Cek Nio Caicu. Kami berdoa menyerahkan untuk Cilindah, kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan Engyukme serta anaknya Pendi Chandra. Tuhan, Engkau pelihara mereka semua. Dan bagi kami yang masih sehat, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan kami dengan bijaksana. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan persiapan perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-31 pada minggu tanggal 19. Pada minggu tanggal 12 ini, pengurus akan take video untuk ucapan ulang tahun. Demikian juga khotbah yang disiapkan oleh hamba-Mu Pendeta Dr. Timothy Saputra. Kami rindu Tuhan, perayaan ulang tahun sekalipun online, kami boleh menikmati sukacita,
dan memotivasi kami kembali boleh bergiat berkarya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa juga minggu tanggal 26 Juli atau minggu terakhir bulan Juli, kita akan memulai ibadah di gereja kembali, ya. Jadi saya beritahukan di sini juga, minggu tanggal 26, minggu terakhir di bulan Juli, kita bisa memulai kembali ibadah di gereja. Dibagi dua, pagi dan sore. Nah, yang memutuskan untuk pagi, silakan datang pagi. Yang memutuskan untuk sore, silakan datang sore. Nah, jadi kita akan memulai kembali tanggal 26 di ibadah umum terlebih dahulu. Ya, kita doakan supaya semua kita dijaga oleh Tuhan, supaya tidak ada yang terkena COVID dari luar lalu membawa ke dalam dan kemudian menularkan ke yang lain. Mari kita mendoakan untuk hal ini secara khusus. Bapa di dalam sorga, malam hari juga kami boleh bersama-sama bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami. Jemaat-Mu di GKR Cabang Angke akan memulai ibadah offline atau ibadah kembali di gereja seperti sebelumnya. Dan kami akan memulainya pada minggu tanggal 26 Juli, akhir Juli ini. Tuhan kiranya menolong memberkati. Semua penata layan boleh dipersiapkan. Pengurus umum yang sedang menyusun penata layan, baik memegang termometer dan suhu badan dan juga pemegang hand sanitizer. Dan juga seluruh persiapan pelayanan kami. Tuhan Kau tolong sempurnakan. Demikian juga Tuhan jagai kesehatan kami semua, sehingga tidak ada jemaat yang terkena COVID dari luar, lalu datang ke dalam gereja dan kemudian menularkan, sehingga gereja kami tidak mengalami masalah, dan itu menjadi alasan orang-orang lain atau pemerintah daerah untuk menutup gereja. Tuhan tolong jagai kami, jagai gereja-Mu. Kami rindu ibadah kami boleh berlangsung kembali seperti sedia kala, dan kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua penata layan, berkati semua jemaat yang mengambil bagian ibadah pagi maupun sore, dan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan menutup dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persekutuan kami yang kecil ini, biar Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami semua yang hadir, biarlah iman kami terus bertumbuh. Kami boleh semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Jikalau sebentar kami berpisah, lindungi istirahat kami sepanjang malam, dan siapkan hati kami kembali besok pagi jikalau Tuhan berkenan membangun kami, menikmati segala berkat yang Kau siapkan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami terus boleh mencintai Tuhan, yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, boleh menikmati segala kebaikan dan berkat. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Oke, selamat malam yang dikasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang tutup videonya boleh dibuka supaya bisa kerekam sebentar, supaya bisa masuk video nanti ya. Karena saya rekam di cloud, nanti selesai ibadah saya akan ambil dari cloud dan saya edit, diupload nanti ke YouTube. Ya. Oke. Ada Ciacu tuh. Selfie, mana videonya Selfie? Di bawah. Sini, Mami cari Nana. Ya. Di bawah. Di bawah sini aku. Ada yang mau ngomong, ada yang mau sharingkan? Printer. Ya, doanya maaf ya, supaya tanggal 26 kita bisa ibadah kembali offline. Maksudnya Baik. itu emang entar aja deh, nanti deh di grup HUT aja lah. Oke. Ntar lagi BPH Sekolah Minggu meetingnya. Ya, Oke, yang mau meninggalkan ruangan boleh ya, silakan. Tuhan berkati semua ya. Hai. ya, Dadah. bye. Bye. Bisa makan. Buy one, take, buy one.